Hello Indonesia, this is your captain speaking. Jujur, apa yang kalian rasakan ketika menyaksikan gol dari Ciro Alves yang satu ini? Ciro Sika! Dimaksimalkan dengan game plan yang luar biasa, dan kali ini terhukum bagaimana eksekusi yang luar biasa dari Ciro. Mungkin bagi sebagian supporter itu adalah momen yang memukau. Sebuah pengingat bahwa sang mantan winger Persib ini masih memiliki ketajaman di ujung kakinya. Namun di balik decak kagum itu, bagi kami ada rasa perih yang tak bisa dibendung. Bukan karena kita belum bisa move on dari sosok Ciro Alves, melainkan karena beberapa detik sebelum gol itu tercipta, kita menyaksikan tembok terkuat yang pernah berdiri kokoh untuk Persib, Nick Kuipers, dibuat tak berdaya. Bukan karena ia lemah, bukan karena ia kehilangan nyali, tapi karena ada yang salah. Salah dalam cara memanfaatkan seorang benteng pertahanan sekelas Nick Kuipers. Dan di sini letak ironi itu, ketika sebuah tim memilih mengambil peluru terbaik namun melupakan snipernya. Maka dalam video ini Icam Sport akan mengulik semuanya untuk kalian. Pertandingan antara Dewa United kontra Malut United di pekan perdana Super League ini mungkin layak disebut sebagai salah satu laga paling spektakuler di awal musim. Bukan semata karena keduanya adalah kandidat juara, tapi karena bagi sebagian besar bobotoh, menonton laga ini serasa menonton Persib versi lain yang tersebar di dua kubu berbeda. Bayangkan saja di atas lapangan berlarian para mantan punggawa Persib, 8 nama yang pernah membuat stadion GBLA bergemuruh. Ada Nick Kuipers, tembok kebanggaan bobotoh. Ciro Alves, si penyihir gol dengan kaki kiri mematikan. Tyrone Del Pino, Gustavo Franca, Edo Febriansyah, David Da Silva, Ricky Kambuaya, hingga Freds Butuan, yang namanya pernah dipuja di tribun biru. 8 nama sekaligus 8 kenangan kini saling berhadapan di panggung yang berbeda. Dewa United runner-up musim lalu datang dengan misi yang tak main-main, merebut singgasana Raja Liga Indonesia. Dengan market value hampir menembus 100 miliar rupiah, tepatnya 95 miliar, mereka menjadi klub paling mahal di musim ini. Bukan hanya itu, mereka kini berhome base di Banten, bermarkas di Banten International Stadium. Kandang megah yang seolah menjadi pernyataan lantang, kami siap menantang siapapun. Kami siap merebut tahta itu. Bahkan sebelum peluit pertama musim ini dibunyikan, Dewa United sudah memulai perangnya. Mereka mempelajari, mengintai, lalu mengunci target utama. Kekuatan terbesar sang pesaing, sang komandan pertahanan Persib, siapa lagi kalau bukan Nick Kuipers. Perekrutan ini menjadi salah satu manuver paling mengejutkan di bursa transfer lalu. 6 musim penuh kesetiaan Nick di Persib, teruji di hujan, panas, dan tekanan, ternyata mampu digoyahkan oleh tawaran Dewa. Sebuah langkah yang jelas berisi harapan besar, yaitu agar dinding pertahanan Persib tak sekuat dulu, dan berharap kekuatan itu berpindah ke tubuh Dewa United. Dan ketika laga perdana digelar, mereka pikir ini akan menjadi panggung pengumuman. Lihatlah, inilah calon juara Super League, sebuah laga yang bahkan dihadiri langsung oleh Gubernur Banten yang menjadi ajang unjuk gigi di hadapan rakyatnya. Namun realita berbicara lain. Alih-alih mengirim pesan kekuatan, mereka justru memberi tontonan yang membuat sang gubernur terdiam. Tatapan kosongnya malam itu tak bisa menutupi rasa kecewa yang mengalir. Seolah semua ekspektasi tinggi yang dibangun runtuh di hadapan ribuan pasang mata. Ya, Dewa United mungkin berhasil mencuri benteng terkuat yang pernah dimiliki Persib Bandung, Nick Kuipers. Namun sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahkan pedang paling tajam pun akan menjadi tumpul di tangan panglima yang salah mengatur strategi. Coba perhatikan momen ini, beberapa detik sebelum gol pertama Malut United lahir, di mana posisi Nick berada. Terlalu jauh ke depan, bahkan melampaui garis tengah lapangan. Dan ketika Malut mendapatkan bola, lalu melepaskan serangan balik cepat, bak anak panah yang dilepaskan dari busurnya, apa yang kita lihat? Tak ada sprint penuh tenaga, tak ada terjangan putus asa demi menyelamatkan gawang.
Nick hanya berlari kecil, seakan badai itu bukan urusannya. Bukan berarti ia bermain setengah hati. Kita semua tahu di Persib, Nick adalah singa yang selalu melompat tanpa ragu, bertarung hingga peluit terakhir. Lalu kenapa malam itu berbeda? Mari kita mundur ke beberapa musim lalu. Di era Robert Ene Albert dan Luis Mia, Nick kerap dipaksa maju sampai ke depan, bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Hasilnya, ia sering dipaksa adu sprint melawan striker dan winger tercepat Liga 1. Dan kita tahu, Nick bukanlah pelari cepat. Ia adalah menara baja yang menjaga langit dan tanah di depan gawangnya. Boyan Hodak melihat kelemahan itu. Ia mengamati, menganalisis, dan membenahi. Ketika Hodak datang, jarang sekali kita melihat Nick maju terlalu jauh, kecuali pada momen tendangan bebas atau sepak pojok. Di bawah komando Hodak, Nick ditempatkan di habitat aslinya, dekat kotak penalti, di tempat ia bisa memotong setiap bola udara, menghalau setiap crossing, dan menjadi perisai bagi Persib Bandung. Dan hasilnya nyata. Siapapun partnernya, entah Gustavo Franca, Alberto Rodriguez, Kakang Rudianto, atau bahkan Victor Igbonevo, pertahanan Persib tetap berdiri kokoh. Karena Hodak tahu, Nick Kuipers bukanlah tombak yang menusuk dari depan. Ia adalah benteng terakhir yang melindungi segalanya. Namun malam itu di Tanah Banten, Dewa United seperti lupa akan rahasia itu. Mereka membiarkan benteng mereka berjalan jauh meninggalkan istana. Dan pada saat itulah gerbang mereka terbuka lebar, menunggu untuk dihancurkan. Maka saat menyaksikan laga perdana Dewa United, terlebih ketika melihat bagaimana Nick Kuipers dibuat tak berdaya pada gol pertama Malut United, ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Sedih bukan karena kita meragukan kualitasnya, tapi karena di hadapan kita berdiri salah satu bek terbaik yang pernah menghiasi Liga Indonesia. Bek yang masih berada di puncak masa prime-nya. Namun malam itu terlihat seperti singa yang dipaksa bertarung di luar hutan. Ini bukan salah Nick. Ia bukan pemain amatiran yang mengabaikan profesionalisme. Bukan sosok yang setengah hati membela bendera barunya. Kita tahu darahnya masih panas, insting bertahannya masih tajam, dan kemampuannya memutus serangan masih mematikan. Yang salah adalah menempatkan senjata sekuat ini di medan yang bukan miliknya. Nick bukan prajurit yang menang dengan kecepatan kaki, melainkan jenderal yang memenangkan perang di udara, di kotak penalti, persisnya di jantung pertahanan. Dan itu baru dari sisi taktikal, belum menyentuh hal-hal yang bersifat lebih dalam. Di Dewa United, kita nyaris tak melihat sesuatu yang benar-benar mencolok dari sosok Nick. Namun coba tarik ingatan kita kembali ke masa ia berseragam Persib. Satu momen yang membekas di hati Bobotoh terjadi ketika Arsan Makarim, pemain muda Persib, dihantam keras oleh kiper PSIS. Apa yang dilakukan Nick? Ingat, ia bukan kapten. Ia tak punya ban di lengannya malam itu. Tapi yang ia lakukan justru melampaui batas tugas seorang bek. Ia bukan hanya menjaga gawangnya tetap aman, tapi juga menjaga kehormatan rekannya. Nick tak protes atau melirik wasit untuk meminta kartu merah. Tidak, ia berdiri tegak, matanya menyala, langkahnya mengarah menghampiri Adi Satrio, menunjukkan bahwa serangan pada satu pemain Persib adalah serangan pada seluruh skuad. Itu bukan hanya amarah, itu adalah jiwa kepemimpinan yang lahir dari loyalitas. Momen itu tak akan pernah hilang dari memori pendukung Persib. Bukan karena dramanya, tapi karena di detik itu kita semua tahu Nick Kuipers adalah perisai yang melindungi setiap jiwa di dalamnya, dan itu adalah Persib Bandung. Ingatlah bagaimana nama Nick pernah menggema di stadion. Para bobotoh berdiri, meneriakkan namanya dengan dada bergetar penuh kebanggaan. Yang mana itu bukan sekadar sorakan, itu adalah cinta murni, penghormatan abadi, dan ikrar setia untuk seorang pejuang yang pernah menumpahkan keringatnya demi Persib. Memori tentang Nick memang tak akan pernah pudar. Bahkan sosok Excalibur Clock dan Hodak pun tampak masih menyimpan kedekatan yang hangat dengannya. Terlihat jelas bagaimana ketiga tokoh ini begitu cair saat bersua di pramusim lalu. Tak peduli kini mereka berdiri di kubu berbeda, mengenakan jersey kebanggaan masing-masing. Ada ikatan yang tak bisa dihapus oleh warna, tak bisa dipecahkan oleh waktu, dan tak bisa dibungkam oleh rivalitas. Di Persib, pemain datang silih berganti.
Beberapa pergi dalam senyap, yang lain meninggalkan jejak abadi. Hingga akhirnya sang benteng yakni Nick Wipers memilih untuk ikut melangkah pergi. Namun di sisi lain, sang sniper Boyan Hodak tak berhenti menyiapkan pelurunya. Setelah berhasil menempa Nick menjadi tembok yang nyaris tak tertembus, kepergian sang bek hanyalah bab baru yang harus dilewati. Hodak tetap pada jalannya, membangun istana impiannya dengan presisi dan caranya sendiri. Coba perhatikan momen ini. Momen bagaimana ia membentuk senjata barunya, aktif, vokal, dan tak pernah ragu mengoreksi. Bahkan dengan pasukannya sendiri seperti William Marsilio, Hodak tak segan beradu argumen di pinggir lapangan. Bagi yang tak mengenalnya, mungkin ini hanya percikan emosi biasa. Tapi bagi mereka yang mengikuti jejaknya sejak lama, mereka tahu ini adalah tanda. Tanda bahwa Hodak sedang menempa, membentuk, dan mempersiapkan senjata pamungkasnya, calon top skor Super League musim ini. Dan untuk Munich, selamat berjuang di medan baru, karena kisahmu adalah salah satu babak paling pilu dalam sepak bola. Sebuah pengingat bahwa di balik gemuruh stadion dan sorak-sorai kemenangan, selalu ada satu bagian yang tak terpisahkan dari olahraga maupun kehidupan, yaitu perpisahan. Tanpamu, Persib seperti kehilangan separuh nadinya. Dan tanpa Hodak di sisimu, kau tak pernah bisa menyalakan seluruh api yang sebenarnya kau miliki. Dan sebagai penutup, kami ingin menyampaikan salam cinta perpisahan dari seorang Nick Wipers untuk supporter. I have played more than 100 matches, spent 1,000 minutes on the field, and create countless memories that will stay with me forever.